Chapter 1026. Pertarungan final Xiaoyan melawan Feng Qing'er. Feng Zunxie sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikit pun. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan diterima sebagai murid Yao Zunxie yang sangat pemilih. Namun, paling tidak, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain melihatnya secara lebih baik. Dengan pandangan Feng Zunxie yang superior dan tajam, dia tentu saja dapat menilai bahwa Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun Xiaoyan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunxie juga telah mendengar beberapa rumor tentang beberapa hal yang dilakukan Xiaoyan. Namun, dia pernah mendengar bahwa ini karena ada sosok tubuh spiritual yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunxie telah terlebih dahulu mencegahnya menggunakan jiwa spiritual dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan bertarung Xiaoyan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunxie mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa karena gelombang spiritual ini bukanlah milik Yao Lao. Hati-hatilah, jika saya menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah gunung surga. Selain itu, bersama dengan kekuatan bertarung dari avatarnya, kekuatannya jauh melebihi Douzong biasa. Feng Zunxie menoleh dan memberikan instruksi padanya. Jika Anda bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya. Bakat Feng Qing'er memang yang terbaik di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun ini. Bahkan Qinluan terpot jauh dengannya. Tidaklah memalukan untuk kalah darinya. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan menganggun. Wang Chun saja bisa meminjam bantuan dari kolam darah mata surga untuk mencapai setengah langkah ke kelas Douzong. Dengan bakat Feng Qing'er yang bahkan lebih menakutkan, bukanlah tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong sekaligus. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunxie membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiaoyan mengangguk di permukaan. Namun, ia membusungkan tubuhnya sedikit tanda tak gentar. Feng Qing'er memiliki keangkuhan sementara Xiaoyan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunxie. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiaoyan sendiri perlu tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiaoyan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao. Ini terutama terjadi di depan Feng Zunxie. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya dan Hefe Zuan ruler hitam pekat muncul dan terhunus. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga dapat menggunakan penggaris Zuan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiaoyan melangkah di udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, menatap gadis berpakaian warna-warni, angkuh di depan kemudian menggunakan beberapa kekuatan untuk menghunus gagang pedang bajanya. Suasana sekitarnya secara bertahap menjadi tegang setelah Xiaoyan mendarat di arena. Siapapun bisa merasakan aura pedang yang terhunus di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah menempati puncak generasi muda di wilayah utara Central Plain. Tidak ada yang bisa membandingkan dengannya bahkan di antara 4 pavilion. Dikabarkan bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua pavilion angin petir yang telah mencapai level bintang 2 Douzong dan berakhir imbang. Pada saat itu, dia belum berhasil menembus kelas Duhuang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya tentu saja akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi sebagai orang yang kuat. Tetapi Xiaoyan juga tidak lemah. Dia mungkin cepat meningkat baru-baru ini, tetapi hal-hal yang dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbi, dia mengalahkan jenius dari klan Hong Chuan, dan telah membunuh Chen Yan dan Hong Tianxiao, 2 ahli kelas Douzong asli, serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua agung dari pavilion angin petir utara. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil kabur dari tangan Wei Tian. Masing-masing tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan dari sudut pandang pengaman. Meskipun sebagian besar orang tahu bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari rumor tersebut. Saat ini, kedua orang dari generasi muda ini yang memiliki reputasi hebat bertamu di Gunung Petir ini. Suasana menantang ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas bahkan oleh mereka
yang berada di tribun. Tentu saja pertarungan ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang hadir yang tidak ingin tahu siapa pemenang terakhir dalam pertempuran ini antara dua anggota top dari generasi muda di wilayah utara. Cukup banyak orang yang merasa darahnya bergejolak ketika memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan pertempuran tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat enggan setelah mendengar kata-kata Lei Zhongzhe, dia hanya bisa dengan sinis menatap Xiao Yan, berbalik dan kembali ke kursinya sambil merasakan amarah. Lei Zhongzhe mengabaikan Fei Tian yang dipenuhi amarah. Tatapannya dengan acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zhongzhe dan alisnya tanpa sadar mengernyit. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zhongzhe tiba-tiba melangkah maju dan membekingi Xiao Yan. Selain itu, dia sangat menekankan keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi apapun. Siapakah bocah keparat ini bagi Feng Zhongzhe? Lei Zhongzhe bergumam di dalam hatinya sambil merasa agak bingung. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di sampingnya. Dia berbicara dengan suara yang lemah. Apa yang perlu dimusikkan? Qing'er berjuang menggantikanmu dan bahkan membantumu menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan penatua Chen Yong telah mati oleh tangannya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan membiarkan sesuatu seperti itu begitu saja. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa memulai perang dengan pavilion bintang jatuh menguntungkan kita juga tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Lei Zhongzhe dengan dingin menegur. Fei Tian bosan ketika mendengar ini. Segera, dia dengan enggan menggertakkan giginya. Munculnya Feng Zhongzhe benar-benar menghentikan gagasan pavilion angin petir untuk membunuh Xiao Yan. Namun, mata pedang tidak memandang siapapun. Dalam pertarungan saat ini, tidak dapat dihindari seseorang terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zhongzhe tidak bisa membelanya. Ekspresi sinis melintas di mata Lei Zhongzhe. Lei Zhongzhe melirik Feng Qing'er yang menghadap Xiao Yan di arena sambil berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud ketua? Fei Tian terkejut dan segera menyipitkan matanya. Saya telah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Dozong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan Qing'er. Terlebih lagi, cedera adalah hal biasa terjadi dalam pertarungan. Lei Zhongzhe perlahan melanjutkan. Fei Tian sedikit mengangguk. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Feng Qing'er sedikit mengangkat matanya yang cantik di arena di mana ada aura yang ditarik oleh pedang. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia sangat percaya diri saat datang ke Gunung Petir. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil membuat Feng Zhongzhe membackingimu. Kamu mungkin terlalu naif jika kau berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan ini untuk berperilaku kejam di Gunung Petir tanpa rasa takut. Suara Feng Qing'er masih terdengar sentimental. Dia seperti burung phoenix yang memancarkan aura mulia yang sulit disembunyikan. Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamatinya. Duki yang dahsyat di dalam tubuhnya seperti ular yang bangun dari hibernasi saat perlahan beredar. Setelah mengedarkan dukinya, aura yang kuat dipancarkan dengan tenang, membumbung ke angkasa. Berdasarkan pengetahuanku tentangmu, tampaknya kamu adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi diri Anda sendiri. Seperti pada kasus penggunaan tubuh spiritual itu, dan sekarang dengan memanfaatkan Feng Zhongzhe. Dengan kata lain, ini ibaratnya menggunakan kekuatan orang lain untuk berlagak sombong. Hari ini, bagaimanapun, caramu ini tidak berguna. Sikap tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng Qing'er menjadi vertikal saat dia dengan dingin tertawa. Dia tidak menyukai orang ini yang merupakan generasi yang sama dengannya, mengungkapkan sikap yang tidak disukai di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Feng Qing'er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, tidak disangka kamu adalah wanita yang berisin. Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki pavilion angin petir atau latar belakang lainnya, menjadi gadis simpanan pria lain mungkin merupakan pilihan terbaik bagimu.
berdasarkan kecantikanmu. Rasa dingin perlahan melonjak di wajah Feng Qing'er yang sangat cantik. Mata cantiknya dengan dingin memelototi Xiaoyan saat aura agung yang tidak kalah ganas dengannya meledak dengan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi yang meletus. Mata cantiknya menatap Xiaoyan dengan dingin. Sesaat kemudian, senyuman sedingin es tersungging di wajah Feng Qing'er. Percayalah, kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu. Xiaoyan hanya menyeringai. Suara lembutnya mengandung semacam nada menantang yang tidak menyerah sedikit pun. Aku menunggumu. Setelah kata-kata Xiaoyan diucapkan, rasa dingin di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat. Mata cantiknya juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang membekukan hati seseorang menyapu udara. Feng Qing'er menutup matanya sesaat sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat di dalamnya telah mencapai puncaknya. Bersambung ke chapter 1027. Jari Angin Pembunuh.